Perusahaan baik yang mampu bertransformasi menjadi perusahaan hebat adalah seekor landak. Dan perusahaan baik yang gagal bertransformasi diibaratkan sebagai seekor rubah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Good to Great karya Jim Collins. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana perusahaan biasa bisa menjadi perusahaan yang hebat dan berhasil mengungguli pesaing mereka. Informasi ini berasal dari hasil analisa 28 perusahaan selama 30 tahun. Hanya sedikit orang yang berhasil menjadi orang yang hebat dalam hidup mereka. Hal ini disebabkan karena mereka terlalu cepat puas atas hidup mereka yang nyaman. Hal yang sama terjadi juga dengan perusahaan. Memang, sebagian besar bisnis mencapai kondisi yang baik. Tapi, bukannya melampaui titik ini, mereka justru mandek di sana. Melihat hal tersebut, Jim punya pertanyaan yang sederhana. Apakah perusahaan dalam kondisi baik bisa jadi perusahaan yang hebat? Jika iya, bagaimana caranya? Setelah melakukan penelitian, Jim mendapatkan kesimpulan kalau hal itu sangat mungkin. Perusahaan baik bisa jadi perusahaan hebat. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Penelitian menunjukkan kalau para pemimpin yang sukses membawa transformasi menjadi perusahaan hebat bukanlah tipe pemimpin yang karismatik, tetapi agak pendiam dan pemalu. Mereka adalah pemimpin yang memiliki kombinasi dari kerendahan hati dan profesionalitas. Jim menjelaskan, perusahaan yang ingin menjadi hebat perlu memiliki 5 level kepemimpinan di dalam organisasinya. 5 level ini mencakup dari tingkat staf hingga ke tingkat eksekutif. Di level 1 adalah individu yang sangat kompeten. Ini adalah tipe staf yang mampu berkontribusi dengan baik, punya keahlian teknis yang bagus, dan etos kerja yang cemerlang. Di level kedua yaitu anggota tim yang aktif berkontribusi. Hal ini berarti karyawan mampu berkontribusi aktif dalam sebuah tim sesuai kompetisinya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah dipasang oleh organisasi. Di level ketiga yaitu manajer yang kompeten. Manajer tipe ini mampu mengatur timnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal secara efektif. Di level keempat yaitu pemimpin yang efektif. Disinilah mayoritas pemimpin dapat ditemukan. Mereka mampu menciptakan komitmen dari tim mereka untuk mengejar visi yang jelas dengan penuh semangat. Mereka juga mampu menghasilkan tim yang memiliki kinerja yang tinggi. Yang terakhir adalah eksekutif level 5. Inilah para pemimpin besar. Mereka memiliki kemampuan 4 tingkat lainnya ditambah dengan kombinasi unik dari kerendahan hati dan profesionalitas. Kombinasi kelima hal inilah yang membuat mereka adalah pemimpin yang hebat. Perusahaan yang sukses bertransformasi menjadi perusahaan hebat bukan hanya memiliki pemimpin yang hebat, tapi juga orang yang tepat. Daripada memiliki visi kemudian membuat orang bekerja ke arah visi tersebut, pastikan tim yang kamu punya mampu melengkapi satu sama lain dan merefleksikan nilai-nilai perusahaan. Jadi, bagaimana cara menemukan orang hebat itu? Jim memberikan beberapa tips dalam merekrut karyawan. Pertama, utamakan karakter yang baik daripada keahlian teknis dan tingkat edukasi saat merekrut. Hal ini karena kamu bisa mengajarkan karyawan baru soal keahlian teknis, tapi kamu tidak bisa mengajarkan orang soal karakter. Kedua, jika kamu punya keraguan, jangan merekrut orang tersebut. Ikuti instingmu. Ketiga, jika kamu sadar kalau timmu kurang tepat, maka sebagai pemimpin, kita harus bergerak cepat dan merubahnya. Keempat, bagi karyawan yang memiliki kinerja yang bagus, berikan mereka kesempatan untuk bertumbuh. Perusahaan baru bisa jadi hebat apabila diisi oleh karyawan yang hebat. Kedua, memahami konsep landak.
Konsep landak adalah strategi penting yang membedakan perusahaan baik dan perusahaan hebat. Mungkin kamu penasaran, kenapa landak? Ya karena landak sebagai spesies yang menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi hanya satu ide atau konsep saja. Kesederhanaan ini penting agar semua orang di perusahaan mampu berpikir dengan jelas. Jim menceritakan kisah rubah dan landak. Konsep ini berasal dari esai Isaiah Berlin yang berjudul The Hedgehog and the Fox. Cerita ini berdasarkan pada perumpamaan Yunani kuno di mana dia membagi dunia menjadi dua kategori, landak dan rubah. Rubah adalah makhluk yang sangat pintar. Ia melihat dunia dalam segala kerumitannya dan dapat mengejar banyak tujuan sekaligus. Sebaliknya, seekor landak adalah makhluk yang jauh lebih sederhana. Landak tidak terjebak dengan semua kerumitan. Satu hal yang landak mampu lakukan dengan sangat baik adalah menggulung dirinya menjadi bola, dan bulunya yang setajam duri akan melindungi dia dari predator. Oleh karena itu, perusahaan baik yang mampu bertransformasi menjadi perusahaan hebat adalah seekor landak. Dan perusahaan baik yang gagal bertransformasi diibaratkan sebagai seekor rubah yang tidak jelas dan tidak konsisten. Perusahaan baik yang sukses menjadi perusahaan hebat dipimpin oleh konsep pemersatu yang simpel dan mudah dipahami oleh semua karyawannya. Hal inilah yang kemudian menghasilkan terobosan yang luar biasa. Jim menjelaskan kerangka berpikir apabila perusahaan ingin mengadopsi konsep landak melalui 3 prinsip besar. Di bidang apa kamu bisa jadi yang terbaik? Apa passion terbesarmu? Apa faktor terbesar yang menghasilkan pendapatanmu? Perusahaan harus tahu area terbaik mereka. Untuk sukses, perusahaan harus menjadi yang terbaik dalam bisnis inti yang mereka jalani. Hanya karena perusahaan itu telah menjalani bisnis tersebut dalam waktu yang lama, bukan berarti perusahaan itu bisa jadi yang terbaik di bidangnya. Oleh karena itu, perlu melakukan evaluasi dan fokus pada bidang di mana kita bisa jadi yang terbaik. Kedua adalah soal passion. Perusahaan hebat tidak memilih sebuah ide dan mendorong karyawannya untuk bersemangat menjalaninya. Melainkan, dari awal mereka mengejar apa yang menjadi passion mereka. Yang terakhir adalah soal faktor terbesar yang mendorong pendapatanmu. Hal ini penting agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat, sesuai dengan dampaknya yang besar dalam sisi keuangan perusahaan. Konsep landak merupakan titik temu dari ketiga hal tersebut. Menjadi yang terbaik di bidangnya, passion yang tinggi, dan fokus pada faktor pendorong pendapatan terbesar. Ketiga, lingkungan yang aman untuk berpendapat. Perusahaan bisa sukses bertransformasi apabila mampu membuat serangkaian keputusan yang baik. Tentu saja, keputusan ini biasanya berasal dari fakta lapangan yang perlu ditingkatkan. Tapi, tidak semua fakta terdengar menyenangkan. Itulah sebabnya karyawan ragu untuk berani bersuara soal hal apa saja yang harus ditingkatkan di dalam perusahaan. Agar bisa sukses untuk menjadi perusahaan hebat, seorang pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi karyawan mereka, supaya karyawannya bisa mengutarakan pendapatnya. Pemimpin harus berani menerima bagian dari perusahaan yang kurang baik, dan mengakui apabila ada hal yang perlu ditingkatkan. Hal ini tentu saja membutuhkan kerendahan hati dari seorang pemimpin untuk membuat perusahaan bisa tumbuh. Jim memberikan tips bagaimana seorang pemimpin bisa menciptakan lingkungan tersebut. Yang pertama, gunakan pertanyaan, bukan pernyataan. Kamu bisa menggali isu yang sebenarnya melalui serangkaian pertanyaan, hingga kamu memiliki gambaran yang jelas soal bagian mana yang perlu ditingkatkan. Kedua, gunakan dialog, bukan paksaan. Jika diskusi mulai memanas, itu tidak apa-apa. Yang penting harus disikapi dengan dewasa dan kepala dingin. Diskusi yang mulai memanas bisa berujung pada kesimpulan yang berguna, daripada hanya berpura-pura menerima masukan hanya demi menjaga hubungan. Keempat adalah jangan menyalahkan. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, kita harus bisa menganalisa sebuah masalah tanpa punya niat untuk menyalahkan. Anggaplah semua ini adalah bagian dari pelajaran dan fokus untuk membangun sistem yang kuat
untuk menghindari masalah yang sama di masa depan. Perusahaan yang sukses bertransformasi menjadi perusahaan hebat menjalani waktu yang panjang. Didukung dengan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas, sebuah perusahaan berada pada jalur yang benar untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang hebat. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.